Hai Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Kembali lagi sama aku yang pastinya menemani kalian ya untuk berbagi seputar musik dan juga mendatangkan bintang tamu yang super duper multi talented ya. Dan Belinda hari ini pastinya tidak sendirian karena Belinda sudah bersama dengan salah satu wanita cantik asal Universitas Brawijaya. Kita langsung ajak kenalan ya, ini namanya BTW agak panjang jadi aku nyontek dulu nggak apa-apa ya Sobat Musik di rumah ya. Kita akan kenalan dengan I Gusti Ayu Ratna Bella Pramisaraswati. Hai. Panjang ya namanya ya. Iya. Berarti panggilannya apa nih biar enak aja aku panggilnya? Rabel. Rabel ya. Oke, Rabel boleh dong kamu kenalan dulu sama Sobat Musik di rumah. Oke. Halo, perkenalkan semua, nama aku I Gusti Ayu Ratna Bella Pramisaraswati, bisa dipanggil Rabel. Aku dari Fakultas Hukum angkatan 2022. Wow, angkatan 2022 berarti sudah hampir selesai ya. Iya, Sudah betul, hampir Kak. rampung di sini. Wow, dan semester akhir di Fakultas Hukum. Oke deh, Rabel. Aktivitas kamu akhir-akhir ini apa sih kalau boleh tahu? Karena aku udah semester akhir ya Kak, jadi pastinya itu skripsian. Oke. Terus kalau misalnya di luar skripsi sih biasanya aku melukis buat healing. Melukis terus kita langsung lihat ke belakang, ini kayaknya ada sesuatu di belakang kita. Iya, aku biasanya ngelukis, terus kayak bikin sketch juga di sketchbook. Terus kadang journaling juga. Oh wow. Permisi Kak, dia sudah FH dia, terus dia pinter ya, seni nih. Kalau dari namanya paling kalian juga bisa tebak nih asalnya pasti dari Bali, betul? Iya, betul banget Kak. Iya, kalau orang Bali itu ya nyeni banget tuh orangnya kan ya, wajar dia bisa menyanyi karena kalau di sini tuh harus bisa menyanyi ya guys ya, kalau di Music Generation melukis ya. Aduh, terus ditambah dengan journaling. Iya, kadang-kadang. Itu journaling itu adalah hal yang paling aku hindari sebenarnya. Karena kan kita harus benar-benar meluangkan waktu ya. Iya, benar. Oke, berarti sibuk banget ya kamu ya? Kalau dibilang sibuk banget sih sebenarnya enggak sih. Apalagi di semester yang sekarang ya. Kalau yang kemarin-kemarin sih bisa dibilang sibuk. Cuman kalau yang sekarang kan tinggal skripsi aja Tinggal skripsi nih. aja. Pusing nggak di skripsinya? Ya kalau misalnya dibilang pusing pasti ada aja pusingnya. Tapi ya kita harus berusaha enjoy sih. Oke, dan biar kamu nggak pusing-pusing nih, biasanya kan kalau pusing nanti lama-lama itu cenderung kita kayak drop gitu ya imunnya Iya, ya. Ini benar aku sih, punya Kak. sesuatu untuk kamu ya. Apa itu, Kak? Ini adalah ornaminsi, boleh dipegang ya, boleh dipegang, Say. oke. Jadi ini adalah vitamin C yang juga mengandung antioksidan dan juga ada B2, B3, B6-nya. Jadi biar bisa menambah semangat kamu, imun kamu, biar aktivitas seluruhnya itu bisa gitu. Siap. Wah, nanti aku cobain deh Kak. Nanti dicoba ya. Oke. Boleh taruh sini dulu aja biar Oke, kamu nggak Kak. susah untuk menjawab pertanyaan aku setelah ini ya. Siap. Oke, Rabel. Berarti kamu kesibukan sebelum skripsi ini, kamu sibuk apa aja sih atau ikut UKM tertentu nggak sih di UB sini? Aku kalau misalnya di UB itu ikutnya UKM Home Band UB Kak. Unit aktivitas band UB. Wow, berarti itu dimulai dari semester 1 atau dari semester berapa nih? Iya, semester 1. Jadi aku waktu itu interest karena kayak kepikiran dari dulu kan aku emang bisa dibilang interest ke nyanyi kan ya. Terus kayak mencari-cari apa ya kira-kira yang sesuai, yang cocok. Nah, karena kebetulan dulu tuh aku seringnya padus Kak sebelum-sebelumnya. Aku pengen mencoba hal baru, terus jadi ya udah deh coba home band gitu. Oke, berarti kalau misalnya sebelum-sebelumnya di band itu adalah kamu ikut padus, nah dimulai dari umur berapa kamu menyukai menyanyi itu? Ya. Sebenarnya sih Kak awalnya itu di SD. Oke. Jadi waktu SD itu aku sebenarnya awalnya ikut ekstra tuh karate. Terus tapi teman-teman aku kebanyakan ikutnya vokal dan ikut padus kan. Terus pada saat itu tuh banyak banget lomba-lomba yang mereka ikutin di luar sekolah. Jadi kayak aku mikir, wah seru juga nih gitu ikut padus. Akhirnya dari sana lah mulai ikut padus, terus ikut lomba-lomba juga. Oh, ikutnya gara-gara temennya sering ikut lomba keluar sekolah ya. Jadi mereka kan ini apa namanya asik gitu loh aktivitasnya. Aku lihat wow keren juga. Terus kayak akhirnya ikut. Oh wow, berawal dari lihat teman gitu ya dengan ekskulnya kok
sering banget keluar ya, kok lebih asik daripada karate ini gitu. Dan akhirnya Rabel pun kayak join gitu ya di SD. Dan itu dilanjut sampai SMA atau gimana nih kalau untuk ekskul padusnya sendiri? Iya benar, jadi aku di SMP itu dari awal udah langsung milih padus waktu itu. Terus ikut beberapa perlombaan padus juga yang tingkat kota dan pasar. Terus aku juga ngisi-ngisi nyanyi kadang kayak duet atau trio. Terus nyanyi di acara perpisahan SMP juga. Wow, luar biasa sekali. Tapi kamu kan sebagai anak muda yang dulunya tuh awalnya dari atlet lah kalau kita bisa bilang, dari dunia olahraga ya gitu. Kok bisa berpindah itu karena ketertarikan dengan ekskul temen gitu? Atau gimana? Selain ketertarikan temen itu juga, kebetulan nenek aku, eyang aku, itu memang nyanyi gitu, penyanyi dari dulu. Oh, I see. Berarti bakatnya tuh nurun dari kakek nenek, dari nenek? Nenek. Kalau kakek itu ngelukis, gong ke aku. Oh wow, makanya bisa ngelukis. Nah kita akan bahas ya untuk lukisannya ini ya, karena wow ini saya lihat kayak detailnya luar biasa banget. Tapi kita masih mau membahas gimana sih seorang Rabel ini untuk bisa memperjuangkan gitu ya untuk talentanya seperti itu, dan juga pasti kan ada yang namanya confidence gitu ya, harus dibangun. Itu seperti apa sih untuk seorang Rabel sendiri untuk bisa mau nge-build rasa percaya dirinya itu? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sebentar ya. Oh gitu, oke, siap Kak. Jadi jangan kemana-mana, kita harus mengetahui bagaimana seorang Rabel untuk bisa building the confidence-nya dia dan juga talenta-talenta lainnya. Jadi stay tune terus hanya di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Rabel. Rabel, gitu, sosok Inggris kita ya gitu. Rabel. Iya. Rabel ya. Rabel Kak. Gitu, jangan Rabel kayak sok ke Inggris gitu ya. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit banyak tentang seorang Rabel ya, dari kecil sampai juga sampai saat ini, bagaimana bagaimana aktivitasnya dia gitu selama di UB juga gitu. Tadi kita juga sempat menyenggol sedikit bagaimana sih seorang Rabel ini membentuk karakternya dan juga membentuk percaya dirinya. Nah yang percaya dirinya kan belum dibahas ya, karena sudah disinggung sedikit, jadi kita langsung tanya aja kepada Rabel, gimana sih cara kamu untuk bisa ngebangun rasa percaya diri kamu, apalagi kan awalnya mungkin dari paduan suara seperti itu, terus bisa maju untuk menjadi seorang vokalis di band kayak gitu tuh gimana? Kalau dari aku sendiri ya kayak sebenarnya itu dari pengalaman juga sih Kak. Awalnya kan aku emang nyoba-nyoba ya dari padus awalnya, terus ke trio, baru akhirnya solo gitu. Kalau solo pertama kali itu dimulai di SMA Kak. Jadi waktu itu ada lomba di SMA aku, terus dia antar kelas gitu. Jadi situ pertama kali aku ikut lomba nyanyi solo gitu. Terus baru berlanjut lagi ke yang lain-lain, kayak dulu aku di SMA kan ikut ekstra padus, Gema Karmani Soras Mansa namanya. Itu aku ikut ekstra nyanyi itu, terus ikut ekstra komputer. Nah di ekstra komputer ini kalau misalnya ada kegiatan kayak HUT segala macam, mulailah di situ aku ngisi dengan nyanyi juga. Perlahan-lahan sih Kak prosesnya. Makanya pas terakhir itu kan aku di kuliah ini juga memberanikan diri pertama kali itu tampil di FH. Jadi waktu itu ada malam inaugurasi di FH tahun 2022, itu aku tampil pertama kali di UB. Wow, itu baru pertama masuk kan kalau nggak salah? Betul sekali, masih maba banget. Masih maba banget tuh semester 1 ya. Masih awal-awal kenal teman-teman juga. Terus setelah yang inaugurasi itu akhirnya aku memutuskan untuk daftar home band gitu, ikut home band. Terus baru deh akhirnya dapat kesempatan untuk tampil di rektorat ini juga dalam rangka HUT-nya Unika Hida, Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma di UB.
itu aku dapat ngisi acara 2 kali, BUT itu bulan ulang tahun, lalu aku juga sempat ngisi di Widya Loka acaranya Unika Hida juga sama. Wow, berarti emang dari pengalaman-pengalaman yang kamu punya gitu ya. Betul Kak. Memang harus bisa apa ya, ada movement gitu ya. Jadi Iya, harus benar ada banget. yang diambil langkah demi langkah supaya yang namanya percaya diri itu bisa semakin kebangun gitu Iya. ya. Oke, dan yang pastinya seorang Rabel juga pernah ikut lomba-lomba gitu gak sih? Atau dari kecil gitu, atau sampai sekarang, atau di pas kuliah juga pernah ikut lomba gitu nggak? Kalau lomba sih jarang ya Kak, mungkin terakhir SMA itu aja. Tapi kalau misalnya lomba yang gede banget itu jarang sih Kak. Oke, karena di FH itu agak susah ya. Jadi mungkin ya seorang Rabel mikirnya lebih ke aku harus merampungkan kuliah juga gitu kan. Pasti ada target-target tertentu nggak sih untuk di perkuliahan kamu ini? Oh iya pastilah Kak. Nilai-nilainya harus A semua misalnya gitu. Iya pasti kita gitu ya, maksudnya kan pengen supaya ngebanggain orang tua juga. Jadi ya fokus juga kuliahnya. Tapi ikut kegiatan-kegiatan lain juga kadang-kadang, termasuk ini juga kan. Betul banget. Jadi apalagi supaya nggak yang kayak orang kupu-kupu ya, kuliah pulang kayak Iya, gitu. Terus apalagi kan di dunia saat ini kan networknya tuh penting ya, makanya networknya Betul. dari UKM yang ada di Universitas Brawijaya. Luar biasa sekali, luar biasa loh ini. Karena di tahun 2024 kemarin terakhir perform ya kalau katanya dari di Iya. belakang kamera gitu. Betul, 2024 tuh terakhir perform yang acaranya Unika Hida itu. Terus kenapa di 2025 vakum ya kalau kita bisa bilang? Kebetulan di 2025 itu emang ya lumayan padat lah ya Kak. Perkuliahannya kan di semester akhir itu semester 6, semester 7. Jadi aku lebih fokusin ke perkuliahan sih. Oh, dan tahun 2026 ini sudah mulai kembali ya. Iya, betul. Luar biasa sekali loh. Kita dukung terus ya untuk Rabel di dunia tarik suaranya di UB ini dan juga mungkin di Malang Raya. Siapa tahu gitu kan. Tadi juga selain bernyanyi, nah ini tadi kan sudah terpampang nyata juga ya. Aku sembunyikan dulu ini ya sponsor utama kita yang luar biasa ini. Biar kelihatan ini ya yang namanya lukisan juga. Tadi kan sempat juga disinggung kalau kamu dapat bakat juga melukis itu dari kakek kamu ya. Iya. Setelah dari nenek adalah tarik suaranya, dari kakek melukisnya tuh. Kalau boleh dilihat, wow ini kecil loh ini, tapi Iya, kok bisa kecil. detail banget. Iya Kak, aku tuh suka nyoba di kanvas-kanvas baru kan, maksudnya Oke. kayak yang ukurannya tuh bervariasi, biar bisa gede, bisa kecil, semuanya bisa. Oh oke, wow. Kalau ini buat ngelatih detailing sih, karena kan dia kecil ya, walaupun kita kayak agak harus gitu, fokus cuman gitu iya. ya. Tapi ya untungnya ya lumayan lah hasilnya. Oke, kalau dari seni lukis sendiri, kamu lebih fokus ke tema apa sih sebenarnya? Biasanya kan ada yang lebih ke mungkin pemandangan kah, atau emang udah sesuai mood aja, atau kayak gimana sih? Atau kiblatnya lebih kemana kayak gitu? Kalau misalnya aku tuh ngelukis biasanya tergantung sama mood benar. Terus aku juga suka ngelukis hal-hal yang indah lah gitu Oke, ya. Jadi pemandangannya indah, terus bunga-bunga gitu. Atau kadang juga aku ngelukis scene-scene di film favorit aku. Oh wow. Contohnya kayak ini salah satu scene di film Pride and Prejudice. Oke. Dari hasil karya novelnya Jane Austen yang dijadiin film, itu salah satu film favorit aku. Luar biasa sekali ya, masih muda, talentanya banyak, makanya kalau datang ke sini itu pasti mereka yang super duper multi talented ya. Salah satunya si Rabel udah bisa menyanyi dan juga melukis dengan luar biasa detailingnya ya. Sungguh indah karyanya dan juga pasti talentnya juga luar biasa. Tapi pastinya di luar sana pun juga pasti banyak juga ya Rabel, anak-anak yang mungkin bertalenta tapi masih kurang percaya diri, mungkin seperti itu. Boleh dong kamu kasih kata-kata hari ini untuk mereka gitu Rabel? Kalau dari aku ya, jangan pernah berhenti belajar, selalu berusaha untuk lakuin yang terbaik. Dan kalau masalah nyanyi ya, menurut aku harus sering banget latihan. Karena kalau misalnya jarang latihan, jarang nyanyi, itu pasti bakal beda ya menurut aku. Emang harus sering latihan gitu sih. Oke, banyak latihan, eksplor diri paling banyak juga Iya, ya, lebih betul. banyak lagi. Dan mungkin
networking itu juga penting banget Iya, ya. benar. Yes. Cari-cari pengalaman. Benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Rabel udah datang ke sini. Tapi aku mau mendengarkan suara emas kamu boleh ya? Boleh Kak. Penasaran juga kan? Tapi kita harus jeda dulu ya biar menambah yang namanya penasaran-penasaran kali dengan suara emasnya Rabel. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Music Generation where music matters.
kembali.